dibuka dan terbuka untuk umum. Siapa yang hadir? Silahkan memperkenalkan diri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin yang mulia, kami yang hadir dari pihak pemohon, dari pihak prinsipal ada Insinyur Pranoto MM. Yeah. Kemudian pemohon 2 Bapak Dr. Andes Dwi Agung. Yeah. Kemudian dari kuasa hukum ada saya Heru Sugiono. Kemudian ada Teguh Hartono. Kemudian Saudara Agus Awalus Soim. Kemudian ada rekan Tommy dan juga rekan kami yang hadir melalui Zoom, rekan Amodra. Demikian yang mulia. Terima kasih. Yang Zoom juga bisa mendengar suara dari sini ya? Mendengar ya mulia. Oke, baik, kita mulai. Ini adalah sidang yang kedua, sidang perbaikan permohonan. Ya, kita juga sudah membaca dan mempelajari lagi. Tapi agenda sidang yang kedua ini adalah sidang perbaikan permohonan. Secara tertulis sudah disampaikan di kepanitraan pada tanggal 3 Agustus 2024 pukul 8.43. Jadi tidak perlu dibacakan seluruhnya, cukup dibacakan pokok-pokok yang diubah saja, yang diperbaiki, kemudian nanti di petitumnya silahkan dibaca seluruhan. Silahkan, siapa yang akan menyampaikan? Baik yang mulia, mohon izin kami akan menyampaikan beberapa hal perbaikan terkait permohonan pengujian material undang-undang protokolan. Sebagaimana sidang yang lalu ada beberapa masukan yang sudah disampaikan yang mulia dan sudah kami tuangkan di dalam permohonan perbaikan. Untuk perbaikan yang pertama terkait dengan perihal, ini sudah kita perbaiki. Perihalnya adalah permohonan pengujian material frasa kemerdekaan Republik Indonesia dalam pasal 16 huruf A, pasal 18 dan pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2010 tentang keprotokolan. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 125, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 5166 terhadap pasal 28C ayat 1 dan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian untuk legal standing sudah kita tambahkan di bagian pemohon 1 yang berprofesi sebagai dosen dan pemerhati sejarah Indonesia, memiliki kepedulian terhadap kesejarahan di Indonesia, sehingga sudah menjadi kewajiban serta tugasnya untuk melestarikan dan memperkenalkan sejarah Indonesia sesuai dengan data dan fakta yang sebenarnya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa kepada generasi penerus bangsa pada bangku sekolah, kuliah, serta kepada masyarakat umum. Pemohon 1 juga merupakan salah satu dari Dewan Pertimbangan Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan berdasarkan surat keputusan Tim Formatur nomor 001/SK/Tim Formatur ORG PCTA Indonesia /06/2022 tentang susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, sehingga sudah menjadi kewajiban serta fungsinya untuk mendidik, mengajar, dan memberikan ilmu dalam suatu sistem pendidikan nasional yang dibuat pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa kepada siswa atau anak-anak muda generasi penerus bangsa pada bangku sekolah serta kepada masyarakat umum.
Kemudian pemohon 2 yang berprofesi sebagai guru sekolah menengah atas di Bojonegoro, sehingga sudah menjadi kewajiban serta tugasnya untuk mengajar atau memberikan ilmu dalam suatu sistem pendidikan nasional yang dibuat pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa kepada siswa atau anak-anak muda generasi penerus bangsa pada bangku sekolah, serta kepada masyarakat umum. Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, selanjutnya disebut Undang-Undang Guru dan Dosen, berbunyi, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pemohon 2 sebagai guru dan wakil kepala sekolah memberikan pembelajaran kepada siswa di sekolah di dalam kelas, khususnya pemberian materi sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, maupun saat pemohon 2 menjadi pembina upacara. Pemohon 2 juga merupakan salah satu anggota dari organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, yang dibuktikan dengan kartu anggota, sehingga sudah menjadi kewajiban serta fungsinya untuk mendidik, mengajar, dan memberikan ilmu dalam suatu sistem pendidikan nasional yang dibuat pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa kepada siswa atau anak-anak muda generasi penerus bangsa pada bangku sekolah serta pada masyarakat umum. Kemudian terkait dengan hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemohon, ini juga masukan dari Yang Mulia Majelis Hakim. Kita sampaikan di poin C bahwa sebelumnya para pemohon telah turut serta bersama organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan pada saat penandatanganan petisi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 18 Agustus 2016 pada acara Tasyakuran ke-71 Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia di Pesantren Majmal Bahrain Sidikiyah pada tanggal 18 Agustus 2016 dibacakan oleh Joko Herwanto Esos selaku Ketua DPW Organisasi Sidikiyah Jawa Timur. Penandatangan pertama diberikan oleh Al-Mukarram Syekh Mukhtarullah Al-Mustaba Mursyid Thariqah Sidikiyah, kemudian disusul oleh Dr. Andes Haji Nyono Suharli selaku Bupati Jombang, kemudian Joko Triyono Ketua DPRD Jombang, kemudian Al-Mukarramah Nyai Sohwatul Ummah selaku Ketua Umum Dibra Pusat, M. Subki Asal selaku Ketua Umum DPP Organisasi Pemuda Sidikiyah, kemudian Insinyur Edi Setiawan selaku Wakil Ketua DPP Organisasi Sidikiyah, kemudian Dr. Randa Wahariwati Ketua Jamiah Kausaran Putri Hajirullah Sidikiyah Pusat, kemudian I. Dewa Nyoman S. Hartana selaku Sekretaris Jenderal DPPP PCTAI, kemudian Khalifah Tasrikul Adib Aziz dari Forum Khalifah Sidikiyah, dan Hartono Tadjoyo selaku tokoh agama Konghucu. Petisi tersebut berisi 3 usulan kepada pemerintah Republik Indonesia Pusat di bawah Presiden Joko Widodo saat itu. Yang pertama, mohon berkenan untuk mengeluarkan keputusan Presiden tentang penggunaan istilah kemerdekaan bangsa Indonesia dalam setiap peringatan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Kedua, mensosialisasikan kepres tersebut di lingkungan pemerintah di semua tingkatan dan masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, harapan dengan terbitnya kepres tersebut sehingga sudah tidak akan ada lagi penyebutan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, bahwa para pemohon telah ikut serta dalam organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan melakukan kunjungan pustaka dan dialog kebangsaan 17 Agustus 1945 adalah kemerdekaan bangsa Indonesia dan 18 Agustus 1945 adalah hari lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia bersama dengan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia di ruang
ruang presentasi perpustakaan MPR RI pada hari Kamis 12 Juli 2018, serta telah menyampaikan surat rekomendasi yang intinya memohon 1. Untuk mengeluarkan TAP MPR tentang penggunaan istilah kemerdekaan bangsa Indonesia dalam setiap kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. 2. Untuk mensosialisasikan TAP MPR tersebut khususnya di seluruh tingkatan pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Pada saat itu, Dr. Andes Abdullah Muhaimin Iskandar selaku Wakil Ketua MPR menyampaikan sependapat bahwa tanggal 17 Agustus adalah kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun hingga saat ini surat rekomendasi tersebut hanya sekedar ditampung dan belum ditindaklanjuti dari MPR RI. Ketiga, bahwa para pemohon juga telah ikut serta dalam organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan mengadakan seminar kebangsaan dengan tema Kembali ke Jati Diri Bangsa Indonesia, Perajut Perdamaian Nusantara di Wisma Perdamaian Provinsi Jawa Tengah pada hari Minggu 7 Juli 2019 dan menghasilkan rekomendasi yang pada intinya memohon untuk mengembalikan frasa kemerdekaan Republik Indonesia menjadi kemerdekaan bangsa Indonesia sesuai dengan teks proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya menyampaikan surat rekomendasi tersebut kepada instansi-instansi pemerintah yaitu Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Namun hingga saat ini rekomendasi tersebut tidak pernah ditindaklanjuti oleh instansi-instansi pemerintah tersebut. Dalam menjalankan aktivitasnya, para pemohon wajib memberikan informasi atau ilmu yang pasti dan sebenarnya mendidik serta tidak menyesatkan para siswa atau anak-anak muda generasi penerus bangsa pada bangku sekolah, kuliah, serta kepada masyarakat umum. Hal tersebut merupakan suatu perwujudan dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 sehingga para pemohon memiliki hak dan atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang 1945. Iya, sekarang langsung positanya. Petitum ya, yang mulia. Di posita dulu posita. Apa yang berubah? Ada yang berubah nggak di posita? Di bagian posita ada penambahan terkait dengan kerugian yang mulia. Di sini kita tambahkan posita. Bahwa itu di legal standing kerugiannya. Yeah. Tapi di positanya apa? Coba apa yang disampaikan? Di sini di bagian posita diuraikan bahwa berdirinya negara Indonesia diawali dengan dari persiapan kemerdekaan, proses kemerdekaan dan pasca kemerdekaan sebagai berikut. Yang pertama, tanggal 17 Agustus 45 telah terjadi peristiwa sejarah yaitu proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Kedua, sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 yang menghasilkan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, pembentukan Komite Nasional dan pemilihan Presiden serta Wakil Presiden. Pada teks naskah proklamasi disebutkan bahwa kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Dalam teks proklamasi, kemerdekaan tersebut selalu menyebutkan dengan kata bangsa dan bukan republik. Kemudian dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan dan seterusnya. Hal ini menunjukkan para pendiri bangsa terdahulu selalu menggunakan atau menyebutkan dengan kata bangsa untuk mereferensikan sebuah kemerdekaan Indonesia. Ya, sekarang petitumnya, silakan baca seluruhnya. Baik, di bagian petitumnya, monggo Pak Teguh Hartono, silakan. Halaman 30 ya. Izin melanjutkan Yang Mulia. Petitum berdasarkan alasan-alasan di atas, para pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan frasa kemerdekaan Republik Indonesia dalam pasal 16 huruf A, pasal 18 dan pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2010 tentang keprotokolan dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5166 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai Hari Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Sehingga norma pasal 16 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2010 tentang keprotokolan dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5166 selengkapnya berbunyi upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk acara kenegaraan atau acara resmi. A. Hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Sehingga norma pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2010 tentang keprotokolan dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5166 selengkapnya berbunyi tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf A meliputi tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan tata urutan pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2010 tentang keprotokolan dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5166 selengkapnya berbunyi tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf A meliputi tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan tata urutan upacara bendera dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf B sampai dengan huruf E. Sehingga norma pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2010 tentang keprotokolan dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5166 selengkapnya berbunyi tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 sekurang-kurangnya meliputi dan seterusnya. Ketiga, memerintahkan
pemuatan putusan ini dalam berita acara Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau bila mana yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih. Terima kasih. Dari yang mulia, Prof. Daniel ya? Cukup yang mulia? Ya. Ini dari kita berdua sudah cukup, bertiga sudah cukup, tapi perlu saya sampaikan. Di dalam petitum coba diperhatikan. Berdasarkan alasan-alasan di atas, para pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi CQ Majelis Hakim yang memeriksa. Ini sebetulnya nggak perlu yang CQ-nya, karena yang memutus dan memeriksa perkara ini tidak hanya kita bertiga, tapi 9 orang hakim Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi keputusan di Mahkamah Konstitusi itu diambil berdasarkan keputusan dari 9 orang hakim. Jadi kita hanya bertiga ditugaskan untuk menerima permohonan dan kemudian memberikan nasihat, perbaikan. Setelah ini nanti kita akan laporkan pada rapat putusan hakim, jadi dihadiri oleh 9 orang dan diputus oleh 9 orang itu. Ya. Baik, jadi sebetulnya tidak perlu ditambahkan frasa CQ Majelis Hakim yang memeriksa, semua memeriksa soalnya. Ya. Baik, saudara mengajukan bukti P1 sampai dengan P6, betul? Betul yang mulia. Sudah lengkap dan sudah diverifikasi dan validasi, disahkan P1 sampai dengan P6. Ada lagi yang akan disampaikan? Cukup? Ada yang mulia dari pemohon 1 akan menyampaikan. Silakan, 1-2 menit saja. Assalamualaikum yang mulia. Waalaikumsalam. Terima kasih atas izin yang disampaikan. Pertama-tama kami selaku pemohon memohon maaf atas keawaman dan kekurangpahaman kami dalam menjalani proses permohonan uji materi ini. Oleh sebab itu kami memohon kepada bantuan kepada para kuasa hukum yang tentunya jauh lebih paham untuk membantu mewujudkan apa yang kami cita-citakan. Ya. Kami telah mendengar yang kami anggap keliru, yaitu kalimat kemerdekaan Republik Indonesia sudah sejak lama, sejak akhir tahun 70-an dari seorang kiai, Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, pengasuh pesantren. Ya, itu sudah disampaikan di dalam permohonan kan? Betul, Pak. Ya, tidak juga, perlu diulang-ulang, kita akan nanti sampaikan ke 9 orang hakim. Terima kasih, Pak. Ya. Yang mulia, kami untuk itu sebenarnya di dalam untuk mengapa kami mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, kami telah melakukan berbagai upaya sebelumnya seperti yang dicatat di dalam permohonan itu. Ya. Namun sejauh ini kami melihat bahwa belum ada tindak lanjut dari para pejabat, politisi maupun wakil rakyat yang kami temui. Sejauh ini bisa dikatakan semuanya setuju dengan pendapat kami, tapi belum ada dari para pihak yang kami datangi untuk memberikan kelanjutannya. Tentunya kami berharap yang mulia bahwa mereka yang kami anggap lebih memiliki kewenangan dan kelayakan pengetahuan dibandingkan kami sudi untuk melakukan apa yang kami sebut koreksi ini. Namun setelah sekian tahun kami belum pernah kabar bahwa ada di antara mereka yang tergerak untuk melakukan upaya kelurusan sejarah ini. Oleh sebab itu kami beranikan diri untuk melakukan upaya uji materi ini, tentunya dengan segala keterbatasan dan keawaman kami. Yang mulia, kami berdua menyadari bahwa banyak orang lain atau lembaga yang lebih pantas melakukan uji materi ini. Sempat terbersih dalam pikiran kami, apalah kami ini dibanding dengan mereka yang memang enggak, tapi itu kan sudah diuraikan bahwa pemohon itu mempunyai legal standing gitu kan. Betul, Pak. Nanti akan kita nilai apakah para pemohon ini punya legal standing atau tidak. Siap yang mulia. Karena ada batasan-batasan formil dan material, apakah seorang warga negara dalam kaitan dengan ini punya legal standing atau tidak, ya nanti akan kita nilai. Jadi kita menilainya yang pertama, apakah betul ini kewenangan kita. Yang kedua, apakah pemohon punya legal standing. Kemudian kalau itu semua ya, kita akan melihat pokok permohonannya. Apakah memang betul yang dimohonkan itu sesuai dengan petitum yang dimintakan. Ya, saya kira
Kalau sudah tidak ada lagi, sudah cukup apa lagi mau disampaikan? Semuanya sudah masuk di sini soalnya. Iya, hanya ingin mengucapkan terima kasih dan kepercayaan kami kepada MK, karena kami percaya bahwa setelah kami melihat catatan MK bahwa pernah mengabulkan gugatan dari permohonan uji materi dari seorang tukang gigi dan juga dari seorang satpam, maka hati kami membesar. Oh iya, bahwa kami setiap warga negara kalau yang sesuai dan punya legal standing pasti kita akan melihat pokok permohonannya, ya. Iya, terima kasih Yang Mulia. Jadi kami berkeyakinan bahwa besar hati kami bahwa ini adalah tempat yang tepat. Baik. Itu saja Yang Mulia. Ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Cukup ya? Cukup. Baik. Mohon izin Yang Mulia Prof. Arief Hidayat menyampaikan sedikit. Kebetulan hari ini hadir dari ketum organisasi pecinta tanah air dan sekjennya. Apakah dimungkinkan jika nanti untuk pihak terkait? Oh ya, nanti nanti apakah perlu pihak terkait atau tidak nanti kita yang menilai juga. Baik Yang Mulia. Jadi setelah ini kita laporkan ke 9 orang hakim. Baik. Nanti dibahas dan diputuskan bisa perkara ini kemudian dilanjutkan dalam persidangan pembuktian yang bisa meminta keterangan presiden atau DPR dan juga bisa meminta keterangan dari pihak-pihak lain yang dianggap perlu. Bisa juga kemungkinan yang kedua, kalau ini sudah jelas maka mahkamah tanpa melalui persidangan pembuktian sudah bisa memutus dikabulkan atau tidak dikabulkan, gitu ya. Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Arief Hidayat. Baik, cukup ya? Cukup. Baik, terima kasih atas permohonannya dan perbaikan permohonan sudah kita terima. Nanti kita sampaikan laporan ini, kita bertiga akan menyampaikan ke rapat pemusyawaratan hakim. Ya, tinggal pemohon dan kuasanya menunggu panggilan dari kepanitraan bagaimana kelanjutan dari perkara ini, ya. Baik, terima kasih atas permohonannya baik dari kuasa hukum maupun para pemohon prinsipal. Sidang selesai dan ditutup. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 untuk perkara nomor 66/PUU-22 Romawi/2024 telah selesai. Sidang selanjutnya untuk perkara nomor 74/PUU-22 Romawi/2024 pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat siang.